Demam berdarah merupakan wabah yang sangat berbahaya dan resiko besar untuk meningkat. Tanpa mengambil tindakan pencegahan yang tepat, setiap orang beresiko mengalami pengalaman sulit ini. Berdasarkan data statistik dari WHO dan Ministry of Health di 2020, Indonesia menjadi kedua tertinggi untuk kasus demam berdarah di Asia Tenggara. Kementerian Kesehatan Indonesia melaporkan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 100.000 kasus demam berdarah di tahun 2020. Untuk beberapa tahun, demam berdarah merupakan salah satu isu sosial yang serius di Indonesia. Penyakit demam berdarah dengue itu prinsipil dengan masuknya virus dengue timbul gejala panas tinggi. Panas tinggi itu dipertahankan awal mulanya 1-2 hari pertemuan, kemudian menurun, kemudian naik lagi, waktu 3-4-5 itu terjadi proses kebocoran plasma dan di mana terjadi kejadian bisa awal dari ringan bisa jadi yang paling berat. Di Indonesia, penyakit demam berdarah dengue biasanya ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan juga oleh nyamuk Aedes albopictus, tapi sebagian besar oleh nyamuk Aedes aegypti. Siklus kehidupan nyamuk Aedes pada umumnya diawali dari telur, kemudian telur itu akan menetas menjadi larva, larva menetas menjadi pupa, kemudian menjadi nyamuk dewasa. Di dalam siklus itu biasanya memerlukan waktu antara 7 hari sampai 10 hari. Tempat perindukan nyamuk Aedes biasanya di tempat air yang jernih. Untuk albopictus biasanya tempat perindukannya banyak ditemukan di luar rumah dan biasanya di tempat perindukan yang alami, jadi di wadah-wadah yang ada pelepah-pelepahnya begitu itu biasanya. Untuk Aedes aegypti biasanya di wadah atau kontainer baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Misalnya di bak mandi, bak WC dan banyak lagi. Yang di luar rumah biasanya botol-botol bekas ya biasanya atau tempat-tempat plastik-plastik atau di ban-ban bekas biasanya. Upaya dari masyarakat untuk mencegah terjadinya penyakit demam berdarah dengue memang sebaiknya masyarakat menjaga kebersihan ya. Jadi terutama pada musim penghujan biasanya sampah-sampah itu yang bisa menyebabkan menjadi tempat perindukan dari Untuk menghindari nyamuk, 2 perusahaan Jepang yaitu Teijin Frontier dan Earth Corporation bersama-sama mengembangkan kain anti nyamuk bernama Scoron. Proyek Scoron telah didanai oleh JICA, Japan International Cooperation Agency, dan dimulai dari April 2019 sampai Februari 2023. Proyek ini bertujuan untuk mencegah demam berdarah di Indonesia dan berkontribusi pada SDGs. Tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 3, kesehatan dan kesejahteraan dengan memperkenalkan Scoron di pasar Indonesia. Proyek ini juga dibantu oleh Universitas Airlangga di Surabaya, Indonesia. Universitas Airlangga menawarkan fasilitas dan tenaga ahli mereka untuk melakukan tes verifikasi untuk Scoron. Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga adalah salah satu lembaga yang ada di Universitas Airlangga yang terutama di bidang riset, tapi kami juga melayani pemeriksaan diagnostik dan terutama mengenai penyakit-penyakit tropis. Salah satu adalah entomologi, salah satu study group yang ada di Universitas Airlangga, Lembaga Penyakit Tropis. Juga ada yang lain, ada 15 kelompok studi, yaitu hepatitis, kemudian juga HIV, dengue, kemudian juga bacterial diarrhea, viral diarrhea, tuberkulosis, leprosi, toxoplasmosis, malaria, dan lain-lain. Saya rasa ini suatu proyek yang sangat bagus. Seperti kita ketahui bahwa penyakit yang ditularkan melalui nyamuk itu masih menjadi masalah di Indonesia. Semoga dengan adanya proyek ini bisa membantu mengendalikan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui nyamuk. Proyek ini dilakukan 2 kali tes laboratorium untuk mengevaluasi efek anti nyamuk dari kain Scoron. Untuk tes ini,
profesor dan anggota staf dari Institut Penyakit Tropis bergabung dengan beberapa siswa. Pada pengujian ini, mereka menyiapkan 2 jenis kain. Lengan kanan memakai kain dengan skoron, dan lengan kiri memakai kain tanpa skoron. Tim skoron mengunjungi tim Institute of Tropical Disease dan melakukan tes bersama. Pada pengujian pertama, mereka tidak mendapatkan hasil yang cukup baik, terutama karena jenis nyamuk yang berbeda dengan Jepang, di mana skoron sudah dikenalkan ke publik. Setelah itu, mereka berusaha keras untuk mengembangkan skoron lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik terhadap nyamuk di Indonesia. Dan akhirnya, pada pengujian kedua, mereka mendapatkan hasil yang bagus. Lengan kanan dengan kain skoron sangat terlindungi dari gigitan nyamuk. Sementara banyak nyamuk mendarat dan menggigit lengan kiri dengan kain biasa. Seperti yang Anda lihat pada hasil tes kedua, hanya beberapa nyamuk yang dikonfirmasi pada kain skoron, sementara ada banyak nyamuk yang menghisap darah dengan kain non-skoron. Selain itu, di Jepang, efektivitas setelah dicuci juga dikonfirmasi oleh pihak ketiga Jepang untuk kain skoron dengan 20 kali cucian. Selain uji laboratorium, pengujian tambalan sudah dilakukan oleh pihak ketiga Jepang untuk memastikan keamanan kain skoron untuk kulit manusia. Kami akan menjelaskan perbedaan antara kain skoron dan non-skoron. Kain skoron menggunakan larutan khusus yang tidak disukai nyamuk. Oleh karena itu, ketika nyamuk hinggap di tubuh Anda, larutan khusus tersebut bekerja pada sistem saraf mereka dan menjauhkan mereka dari Anda. Keefektifan dan keamanannya sudah dibuktikan oleh pihak ketiga. Namun, kali ini tim skoron bersama Universitas Erlangga mengundang mahasiswa untuk mengikuti uji verifikasi untuk memastikan keefektifannya terhadap nyamuk di Indonesia. Untuk tadi setelah uji coba tadi saya ada yang digigit pada bagian yang menggunakan kain biasa. Kalau untuk kain skoron saya tidak mendapati gigitan pada nyamuk sama sekali. Menurut saya untuk kain skoron ini bagus ya karena bisa jadi sebuah inovasi dan ide untuk daerah-daerah terutama yang sering terkena gigitan nyamuk. Dan juga kalau menurut saya apabila produk skoron ini dijual di pasaran, kemungkinan besar saya akan membeli untuk mencobanya gitu Kak. Kalau menurut saya Skoron Project itu bagus sih Kak, karena di Indonesia sendiri itu kasus gigitan nyamuk yang memberikan penyakit itu masih cukup banyak, dan menurut saya kalau dijual di pasaran dan apabila banyak beli, menurut saya itu juga dapat memberikan manfaat juga bagi penduduk Indonesia yang masih terjangkit masalah gigitan nyamuk yang membawa penyakit lainnya Kak. Produk Skoron ini sangat nyaman dipakai, sangat efektif untuk menghalau gigitan nyamuk, dan sangat lembut di kulit. Saya sangat akan merekomendasikan untuk membeli kain ini, dan saya akan membeli kain Skoron ini. Dan kedepannya harapannya lebih difleksibelkan lagi kainnya untuk kegiatan sehari-hari. Produk ini akan sangat laku di Indonesia, mengingat kasus demam berdarah di Indonesia sangat banyak dan cukup meningkat. Keluarga saya pernah terkena demam berdarah, khususnya adik saya. Itu terjadi saat dia berumur 10 tahun dan itu sudah beberapa tahun yang lalu. Gejalanya awalnya dia itu panas yang parah dan perawatannya dia dirawat di rumah sakit sekitar seminggu. Dan setelah itu dengan perawatan yang cukup baik, dia berhasil sembuh dari demam berdarah. Apalagi di Indonesia yang notabene pastinya banyak masyarakat yang membutuhkan produk Skoron ini, dan alangkah lebih baiknya apabila dikembangkan dengan baik lagi sehingga terwujud dengan target sasaran di Indonesia yang punya banyak kasus DBD yang lumayan tinggi. Ya, jadi sekitar beberapa tahun yang lalu, saya juga lupa tepatnya tahun berapa, itu ketika adik saya SD, itu dia terkena demam berdarah. Jadi waktu itu dia tiba-tiba demam tinggi, kemudian akhirnya diputuskan untuk dirawat di rumah sakit selama, saya kurang tahu juga persisnya berapa lama, mungkin membutuhkan 1 minggu. Lalu untuk recovery-nya itu cukup lama karena dia sering mengalami demam naik turun seperti itu.
Kalau menurut saya, Skoron itu sebuah terobosan yang sangat inovatif ya, apalagi di Indonesia seperti itu. Karena selama ini produk-produk penolak nyamuk yang dikembangkan itu lebih ke seperti lotion yang seperti itu kan, atau obat nyamuk bakar. Sedangkan yang dalam bentuk pakaian yang bisa kita pakai sehari-hari itu masih sangat jarang seperti itu. Menurut saya produk kain Skoron ini itu sangat nyaman untuk digunakan karena bahannya itu tidak kaku dan mudah untuk dibuat berbagai jenis pakaian seperti itu. Dan kalaupun dijual di pasaran nanti mungkin harga bisa menyesuaikan ya. Jadi sepertinya bakal laku saja seperti itu karena kan dia ada kelebihan tersendiri yaitu menolak nyamuk. Untuk kedepannya ini bakal bermanfaat sekali untuk Indonesia karena kan sampai sekarang ya kasus demam berdarah itu masih menjadi PR ya untuk Indonesia seperti itu. Jadi salah satu produk apalagi di bidang pakaian yang kita pakai sehari-hari sebagai penolak nyamuk itu pasti sangat bermanfaat dan masyarakat pasti tertarik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terkena demam berdarah? Pertama-tama, pentingnya mengurangi area air yang tidak bersih. Kedua, Anda bisa menggunakan produk anti nyamuk yang cocok dengan Anda. Ketiga, gunakan Skoron setiap hari saat bepergian. Di berbagai situasi, Skoron dapat membantu untuk menangkal gigitan nyamuk. Contohnya saat beristirahat di rumah, saat bermain golf, atau saat melakukan aktivitas di luar. Dengan menggunakan Skoron, Anda bisa beraktivitas bebas tanpa nyamuk.